Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teladan Live yang dirahmati Allah, pernahkah kau membayangkan seseorang mampu melunakkan besi hanya dengan tangannya, tidak dengan api, tidak dengan alat, tapi dengan izin Allah semata? Inilah kisah menakjubkan Nabi Daud alaihi salam, sang raja, sang nabi, dan sang penyair suci. Assalamualaikum sahabat Teladan Live. Selamat datang di kisah penuh makna yang akan menggugah hati dan menguatkan iman. Dalam video kali ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari Nabi Daud, seorang hamba pilihan Allah yang dikenal karena keadilannya dan kekuatannya yang lembut. Dari tangan beliau, besi yang keras menjadi lentur. Dari lisannya, doa yang indah menggema hingga langit. Dan dari hatinya, lahir syukur yang tidak pernah padam. Sebuah kisah yang bukan sekadar mukjizat, tapi juga pelajaran hidup bagi kita semua. Namun, bagaimana kisah ini bermula? Apa yang membuat Nabi Daud mendapat keistimewaan yang begitu agung? Dan apa rahasia di balik doa yang membuat besi tunduk di genggamannya? Mari kita telusuri bersama dalam kisah penuh hikmah ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu sebarkan kisah penuh inspirasi ini. Karena setiap kisah Nabi adalah cahaya yang menuntun hati menuju ridha Allah. Disclaimer: seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Nabi Daud adalah salah satu keturunan Bani Israel yang hidup setelah masa Nabi Musa. Ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, meski terlahir di tengah bangsa yang gemar membanggakan diri dan kekuasaan. Sejak muda, ia mencintai ketenangan dan sering berzikir di bukit-bukit. Kehidupannya sederhana, namun hatinya penuh keberanian. Ketika Raja Talut mencari pasukan untuk menghadapi Jalut, musuh besar yang ditakuti, Daud yang masih muda tampil tanpa ragu. Dengan hanya membawa ketapel dan iman, ia menghadapi raksasa itu di medan perang. Dengan izin Allah, batu kecil dari tangannya melesat dan menghantam dahi Jalut. Tubuh besar itu tumbang, dan peperangan berakhir dengan kemenangan yang gemilang. Sejak saat itu, nama Daud dikenal oleh seluruh Bani Israel. Namun, kemenangan itu tak membuatnya sombong. Ia tahu, bukan dirinya yang kuat, tapi Allah lah yang memberi kekuatan. Di malam hari, ia menangis dalam sujud, memuji Tuhannya, bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan memohon agar tidak tergelincir dalam kesombongan. Karena keimanan dan ketulusannya, Allah pun memberinya kedudukan tinggi. Daud diangkat menjadi nabi sekaligus raja. Ia memimpin dengan bijak, menegakkan keadilan, dan menjadi panutan bagi seluruh rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Daud dikenal tegas tapi lembut. Ia tak hanya duduk di singgasana, tapi turun langsung menyelesaikan perselisihan rakyatnya. Ia menegakkan hukum dengan keadilan, bahkan ketika itu melibatkan orang-orang terdekatnya. Kitab Zabur pun diturunkan kepadanya, berisi nasihat dan pujian kepada Allah. Suaranya indah, begitu indah hingga gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersamanya. Bila Nabi Daud membaca Zabur, alam semesta seolah ikut berzikir. Rakyatnya mencintainya bukan karena kekuasaannya, tapi karena hatinya yang lembut dan tulus. Ia tidak memerintah dengan rasa takut, melainkan dengan cinta dan keadilan. Tak heran jika kerajaannya dipenuhi kedamaian dan keberkahan. Namun, di balik kesuksesan itu, Nabi Daud tidak lupa bekerja. Ia tidak hidup hanya dari kerajaan. Allah memberinya keahlian luar biasa dalam mengolah besi. Dari bahan keras itu, ia membuat baju zirah untuk pasukannya. Disinilah awal mukjizat itu terjadi. Daud memohon kepada Allah agar diberi kemampuan mengolah besi tanpa harus meleburkannya dengan api. Ia ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang dari tangan yang tunduk pada Allah, bukan dari panasnya api dunia. Dan Allah pun mengabulkan doanya. Besi yang dingin dan keras menjadi lunak di tangannya, seolah-olah lilin yang bisa dibentuk sesuka hati. Ia pun membuat baju perang dengan rapat dan indah, menjadi pelindung bagi para pejuang di jalan Allah. Nabi Daud tak hanya membuat baju perang,
tapi juga mengajarkan bahwa rezeki terbaik adalah yang diperoleh dari usaha tangan sendiri. Ia berkata, makanan terbaik adalah yang dihasilkan dari jerih payah sendiri. Itulah teladan seorang nabi dan raja sejati. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kerja keras dan doa harus berjalan beriringan. Nabi Daud adalah bukti bahwa kemuliaan tidak hanya datang dari singgasana, tapi juga dari tangan yang berpeluh demi mencari ridha Allah. Dan disinilah mukjizat luar biasa itu mulai dikenal. Tangan seorang nabi yang mampu menundukkan logam, bukan karena kekuatan otot, tapi karena kekuatan iman. Sebagai raja dan nabi, tanggung jawab Nabi Daud amat besar. Ia memimpin dengan keadilan yang luar biasa. Tak ada keputusan yang ia ambil tanpa musyawarah, dan tak ada hukuman dijatuhkan tanpa bukti yang jelas. Namun, semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar pula ujiannya. Suatu hari, dua orang datang mengadu di hadapan Nabi Daud. Salah satunya menuduh kawannya telah merampas dombanya. Tanpa mendengar penjelasan dari pihak kedua, Daud langsung memutuskan perkara. Tiba-tiba, kedua orang itu menghilang. Ternyata, mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang diutus Allah untuk menguji keadilannya. Daud pun tersadar dan segera bersujud, memohon ampun karena telah terburu-buru memutuskan perkara tanpa mendengar dua sisi. Sejak hari itu, Nabi Daud semakin berhati-hati dalam menegakkan hukum. Ia berkata, keadilan adalah cahaya yang menerangi kegelapan hati. Ia ingin memastikan bahwa setiap keputusan membawa rahmat, bukan penyesalan. Meski menjadi raja, ia tidak terbuai dengan kekuasaan. Nabi Daud hidup sederhana, makan dari hasil kerja tangannya sendiri, dan sering berpuasa. Ia dikenal dengan ibadah malamnya yang panjang dan suara merdunya yang membuat hati siapapun luluh. Doanya begitu indah hingga menjadi wirid bagi para nabi setelahnya. Salah satu doa yang terkenal adalah, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang bersyukur, yang Engkau cintai, dan yang selalu mengingat-Mu di setiap helaan napas." Di sela-sela kesibukannya memimpin kerajaan, Nabi Daud tetap menulis dan membaca Zabur. Setiap kali suaranya menggema, burung-burung berhenti terbang, gunung pun diam. Semesta seolah ikut berzikir bersamanya. Namun, ada masa di mana hati manusia diuji dengan godaan. Nabi Daud pun pernah diuji dengan rasa kagum terhadap keindahan dunia. Tapi begitu ia sadar, ia segera bertobat dan menangis dalam sujud panjang. Ia tahu, kemuliaan bukan dari harta atau tahta, tapi dari hati yang bersih di hadapan Allah. Dalam doanya, ia sering memohon agar hatinya selalu lembut seperti besi yang ia bentuk. Karena ia tahu, hati yang keras sulit menerima petunjuk, seperti besi dingin yang tak bisa dibentuk tanpa izin Allah. Ujian dan teguran yang ia alami justru membuatnya semakin rendah hati. Dari situ, ia mengajarkan kepada umatnya bahwa kesalahan bukan untuk disesali terlalu lama, tapi untuk diperbaiki dengan tobat yang tulus. Rakyat Bani Israel mencintai Nabi Daud bukan hanya karena keadilannya, tapi karena kedekatannya dengan Allah. Ia menjadi contoh bahwa pemimpin sejati bukan yang ditakuti rakyatnya, tapi yang membuat rakyatnya merasa aman dan tenteram. Kerajaannya berkembang pesat, namun Daud tidak membangun istana mewah. Ia lebih suka duduk bersama rakyat kecil, mendengar keluhan mereka, dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Ia tahu bahwa setiap keputusan adalah amanah yang kelak akan ditanya di hadapan Allah. Setiap malam ketika semua tertidur, Nabi Daud bangun dan bermunajat. Air matanya jatuh, suaranya lirih memanggil nama Allah. Ia bukan hanya raja di bumi, tapi juga raja dalam sujud, yang hatinya tunduk penuh kepada Sang Pencipta. Dari kebiasaannya inilah Allah meneguhkan kedudukannya. Mukjizatnya melunakkan besi menjadi simbol bagi hati manusia. Jika hati mau tunduk, maka yang keras pun bisa menjadi lembut, yang berat pun menjadi ringan. Nabi Daud juga mengajarkan seni perang kepada pasukannya, tapi ia selalu menekankan, "Menangilah dirimu sebelum engkau menang melawan musuhmu." Artinya, musuh terbesar manusia adalah hawa nafsu yang tersembunyi dalam dada. Setiap kali ia menyelesaikan peperangan, ia tidak berbangga. Ia justru beristighfar dan bersyukur.
Karena baginya, kemenangan sejati bukan ketika musuh tumbang, tapi ketika hati tetap tunduk kepada Allah. Dalam kesehariannya, Nabi Daud tidak pernah memerintah dengan suara keras. Ia menasihati rakyatnya dengan kelembutan. Ia tahu, kata yang lembut bisa menembus dinding hati yang keras, seperti besi yang melunak di tangannya. Allah memberinya hikmah dan kemampuan menimbang perkara dengan adil. Dalam setiap keputusan, ia mengingat Allah. Ia tak ingin satu pun rakyatnya teraniaya karena keputusannya yang lalai. Itulah bukti ketakwaannya. Dan mukjizat melunakkan besi itu bukan hanya simbol kekuatan fisik, tapi juga kekuatan spiritual. Seolah Allah ingin menunjukkan bahwa siapapun yang dekat dengannya akan diberi kemampuan melembutkan yang keras, baik itu besi, hati, maupun takdir. Dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan, Nabi Daud selalu berdoa, "Ya Allah, berkahilah apa yang aku buat dengan tanganku, dan jadikan setiap perbuatanku sebagai ibadah yang Engkau ridai." Hidupnya adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ia bekerja keras di siang hari dan menangis di hadapan Allah di malam hari. Ia adalah teladan sempurna dari seorang pemimpin yang kuat di luar, tapi lembut di dalam. Dari sinilah kita belajar bahwa mukjizat bukan hanya tentang keajaiban, tapi juga tentang ketaatan. Nabi Daud tidak mencari kemuliaan dunia, tapi mencari ridha Allah, dan dari situlah kemuliaan sejati datang kepadanya. Pada suatu hari ketika Nabi Daud sedang berzikir di majelisnya, tiba-tiba datanglah ilham dari Allah. Suara lembut itu berbisik dalam hatinya, "Wahai Daud, buatlah baju besi untuk melindungi." Nabi Daud pun mengambil sepotong besi. Ia genggam, lalu menyebut nama Allah. Ajaib, besi itu menjadi lunak di tangannya, seolah lilin yang bisa dibentuk sesuka hati. Itulah mukjizat besar yang Allah karuniakan kepadanya. Dengan tangan lembutnya, Daud membentuk besi menjadi rantai-rantai kecil yang saling terhubung. Dari situlah lahir baju zirah, pelindung yang kuat namun lentur, lebih ringan daripada lempengan besi sebelumnya. Mukjizat itu membuat rakyatnya kagum, tapi Nabi Daud hanya tersenyum dan berkata, "Ini bukan karena aku, melainkan karena izin Allah. Dialah yang melunakkan besi, dan Dia pula yang melembutkan hati." Sejak hari itu, Daud mulai bekerja membuat baju besi dan menjualnya kepada rakyat. Ia tak mengambil harta dari kas kerajaan. Ia makan dari hasil tangannya sendiri, menunjukkan bahwa kerja keras adalah ibadah yang luhur. Ia sering berkata kepada para muridnya, "Tidak ada rezeki yang lebih berkah daripada hasil keringat sendiri, karena tangan yang bekerja dengan jujur lebih mulia daripada tangan yang meminta." Setiap kali memegang besi, Daud mengucap doa yang penuh makna. "Ya Allah, lembutkanlah hatiku sebagaimana Engkau melunakkan besi di tanganku." Doa itu menjadi wirid yang terus ia panjatkan, karena baginya besi hanyalah perumpamaan. Yang benar-benar harus dilembutkan adalah hati manusia, agar tunduk pada kehendak Allah, tidak keras oleh kesombongan dan cinta dunia. Dalam setiap dentuman palu, Daud selalu menyebut nama Allah. Zikirnya berpadu dengan kerja. Suaranya menggema seperti irama pujian, membuat orang-orang yang melihatnya ikut tergetar. Maka tak heran jika para malaikat turut bertasbih bersamanya. Gunung dan burung pun ikut berzikir saat Daud melantunkan Zabur. Semesta seolah berdansa dalam harmoni keimanan. Mukjizat ini mengajarkan bahwa Allah bisa melunakkan apapun, bahkan yang paling keras sekalipun. Jika hati yang membatu saja bisa luluh oleh zikir, maka besi pun tunduk kepada perintahnya. Di tengah kejayaan kerajaannya, Daud tidak pernah lupa bersyukur. Ia berkata dalam doanya, "Ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu dan berbuat amal saleh yang Engkau ridai." Doa itu begitu tulus hingga turunlah ketenangan ke seluruh kerajaan. Rakyat hidup makmur, aman, dan damai. Semua karena pemimpinnya selalu menegakkan keadilan dengan keimanan. Dalam setiap waktu, Daud tak pernah lalai dari mengingat Allah. Bahkan ketika ia memeriksa senjata, hatinya berzikir.
Ketika mengadili perkara, lidahnya menyebut nama Allah agar keputusan yang diambil bersih dari hawa nafsu. Sikap ini menjadi pelajaran bagi semua umat, bahwa kekuasaan, harta, dan mukjizat hanyalah amanah. Yang abadi hanyalah ketulusan hati dan amal yang diterima oleh Allah. Setiap malam, sebelum tidur, Daud memandangi baju besi yang ia buat. Ia berkata lirih, "Besi ini keras, tapi bisa lunak dengan izin Allah." Begitu pula hati manusia. Hati yang keras karena dosa akan luluh bila disentuh cahayanya. Ia lalu bersujud, memohon agar selalu dijaga dari sifat sombong. Air matanya menetes membasahi sajadah, menjadi saksi kerendahan hatinya sebagai seorang nabi sekaligus raja. Rakyatnya sering mendengar tangis lirih dari istana, tapi bukan tangis kesedihan, melainkan tangis cinta dan takut kepada Allah. Suatu hari, seorang sahabat bertanya, "Wahai Nabi Allah, engkau sudah dipilih dan dimuliakan. Mengapa engkau masih menangis?" Nabi Daud tersenyum lembut dan menjawab, "Semakin besar nikmat yang diberikan, semakin besar pula amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Aku menangis bukan karena takut kehilangan dunia, tapi karena takut tidak mampu bersyukur." Jawaban itu mengguncang hati semua yang mendengarnya. Dari situ, rakyat Bani Israel belajar bahwa kemuliaan tidak diukur dari tahta, tapi dari kerendahan hati di hadapan Tuhan. Setiap kali fajar menyingsing, Daud selalu menjadi orang pertama yang berzikir di istananya. Suaranya lembut, tapi menggetarkan jiwa. Ia selalu mengucap, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kalimat itu menjadi pelipur hati, karena Nabi Daud tahu setiap manusia pasti berbuat salah. Tapi yang membedakan adalah apakah ia segera kembali kepada Allah atau tenggelam dalam kelalaian. Menjelang akhir hidupnya, Nabi Daud mulai sering menyendiri. Ia duduk di taman istana sambil menatap langit sore yang tenang. Di wajahnya terpancar cahaya kebahagiaan dan ketenangan seorang hamba yang telah menunaikan amanah. Suatu hari, ia memanggil putranya, Sulaiman alaihissalam, dan berkata dengan lembut, "Wahai anakku, Allah telah memberiku kerajaan, ilmu, dan kekuatan. Tapi yang paling berharga bukan semua itu, melainkan hati yang selalu ingat kepadanya." Sulaiman mendengarkan dengan penuh takzim. Daud melanjutkan, "Janganlah engkau bangga dengan mukjizat, sebab mukjizat hanyalah titipan. Yang kekal adalah amal dan ketulusan hati. Jadilah pemimpin yang menegakkan keadilan, seperti besi yang kokoh namun lembut dalam kebenaran." Malam itu Daud sujud lama sekali. Ia mengulang-ulang doa yang menenangkan hati, "Ya Allah, terimalah amal hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Jadikan aku termasuk orang yang Engkau cintai." Ketika fajar tiba, suara zikirnya tidak lagi terdengar. Para sahabat masuk ke kamarnya dan mendapati wajah Nabi Daud berseri penuh cahaya, tersenyum seolah sedang menatap keindahan surga. Berita wafatnya Nabi Daud mengguncang Bani Israel. Mereka menangis sejadi-jadinya, bukan karena kehilangan raja, tapi karena kehilangan seorang guru yang penuh kasih. Gunung dan burung yang dulu ikut bertasbih bersamanya seakan turut berduka. Sulaiman memandangi tubuh ayahnya dengan air mata menetes dan berkata, "Wahai ayahku, engkau telah melunakkan besi dengan tanganmu, tapi engkau juga telah melunakkan hati manusia dengan kelembutan dan keadilanmu." Ia lalu bersumpah untuk melanjutkan ajaran ayahnya, menjadi pemimpin yang bijaksana, menegakkan keadilan, dan menjadikan ilmu serta zikir sebagai pilar kekuasaan. Dari mukjizat melunakkan besi, umat manusia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah pada tenaga atau senjata, tapi pada kelembutan hati yang tunduk kepada Allah. Setiap kali seseorang memukul besi, ia seakan mendengar gema kisah Nabi Daud. Suara palu yang berpadu dengan zikir mengingatkan bahwa kerja keras dan keimanan adalah dua hal yang tak boleh dipisahkan. Hingga kini doa Nabi Daud masih hidup di kalangan orang beriman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa amalan mutakabbalan.
Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang bersih dan amal yang Engkau terima. Doa itu bukan sekadar ucapan, tapi cermin dari kehidupan Daud sendiri, seorang hamba yang berjuang, berzikir, dan bekerja dengan penuh keikhlasan. Allah mengabadikan kisahnya dalam Al-Quran, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diteladani. Sebab setiap besi yang keras bisa lunak dengan izin Allah, dan setiap hati yang beku bisa luluh oleh zikir. Dari kisah Nabi Daud, kita belajar bahwa mukjizat sejati bukan pada kekuatan fisik, melainkan pada kelembutan iman yang membuat manusia tunduk kepada Sang Pencipta. Dan sesungguhnya, setiap manusia bisa menjadi pelunak besi dalam kehidupannya. Bukan besi logam, tapi besi hati. Keras karena dosa, kaku karena sombong, namun bisa lembut bila disentuh cahaya Allah. Kisah Nabi Daud adalah kisah keseimbangan antara kerja dan ibadah, kekuasaan dan kerendahan hati, kekuatan dan kelembutan. Ia adalah teladan bagi setiap pemimpin, ayah, dan hamba yang ingin hidup dalam ridha Allah. Maka, wahai pendengar, jika hari ini engkau merasa hatimu keras, zikirilah sebagaimana Daud berzikir. Sebut nama Allah dalam setiap kerja, karena dengan itu hidupmu akan lembut dan bercahaya. Semoga kita semua diberi hati selembut tangan Nabi Daud, yang mampu membentuk besi menjadi manfaat dan membentuk iman menjadi ketenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, sebelum kisah ini berakhir, jangan lupa dukung terus channel Teladan Live agar kisah penuh hikmah seperti ini terus hidup dan menginspirasi. Tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan sebarkan kebaikan ini ke lebih banyak hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya, insya Allah penuh makna dan cahaya.